أشهد أن محمدا رسول الله. Di pagi hari ini dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk salat, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk puasa, dan berbagai macam perintah Allah. Namun, perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah setiap kali memerintahkannya, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyaknya. Khusus perkara zikir, dihimbau oleh Allah untuk diperbanyak. Berbeda dengan sholat. Salat diperintahkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan silakan memperbanyak atau sedikit, tidak, umum. Puasa pun demikian, perintah secara umum, tapi zikir kepada Allah diperintahkan untuk diperbanyak. Zikran katsira, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab zikir memiliki pengaruh yang besar di dalam membangun pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti kata zikir adalah mengingat. Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah menggerakkan lisan dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau lafaz-lafaz zikir tertentu, akan tetapi terkadang hatinya lalai, tidak mengingat. Zikir yang semacam ini, Imam Al-Haddad mengatakan manfaatnya tidak besar. Walaupun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salah satu anggota badan kita gunakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan. Akan tetapi apabila hati tidak mengingat Allah, manfaatnya pun sedikit. Kita duduk mengingat kepada Allah. Ingat betapa besar karunia Allah kepada kita. Duduk dalam kesendirian kita, merenung dan berpikir, alangkah besar anugerah Allah kepada hambanya, kepada kita sekalian. Kita diberikan nafas oleh Allah, oksigen yang gratis, tadi kita sudah dengar. Kita ingat, kita merenungkan, ini adalah kenangan manis kita antara kita dengan Allah Tuhan kita. Zikir kalau kita lakukan semacam ini, ketika kita mengenang Allah, mengingat Allah, dan menyebut Allah ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita bukan cuma sekedar lisan mengucap Allahu Akbar, tapi kita nggak sadar apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, hati kita betul-betul menyadari, merasakan perasaan kita menyadari, akal pikiran kita menyadari bahwasanya Allah yang terbesar lebih dari segala-galanya. Kita menyatakan Allah lebih dari dunia. Ini ikrar kita. Lebih dari harta yang dikejar-kejar. Allah lebih besar daripada jabatan yang dikejar-kejar oleh orang-orang. Lebih besar dari urusan politik. Lebih besar dari segala-galanya. Itu yang kita ucapkan. Gak cuma dengan lisan kita, tapi dari dalam benak kita, dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Habis sholat kita dianjurkan baca Subhanallah 33 kali. Ketika kita ucapkan Maha Suci Allah dari segala kekurangan, renungkan dari dalam hati kita.
Ketika kita mengucap Alhamdulillah 33 kali, ucapkan dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ucapkan Alhamdulillah dari dalam lubuk hati. Puji-pujian untuk Allah, rasa syukur kita untuk Allah. Segala puji-pujian yang paling berhak adalah Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ucapkan ini dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam 33 kali. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah dengan perasaan yang semacam ini, kira-kira bakal terbangun gak di dalam hati kita keadaan yang lebih baik? Bangun dari sholatnya kita itu, di benak kita udah terpatri, terukir keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersimpuh di pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita katakan Allahumma antas salam, ya Allah Engkau Tuhan yang maha damai, wa minkas salam, kedamaian datangnya dari Engkau. Jadi zikir nggak cukup sekedar kita ucapkan dengan lisan kita, walaupun masih ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pengaruh yang besar apabila diucapkan zikir tersebut oleh seseorang dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dia memahami dan menyadari arti daripada zikir yang dia ucapkan. Zikir yang semacam inilah yang memiliki pengaruh besar di dalam membentuk pribadi seseorang menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang semacam inilah yang dianjurkan untuk diperbanyak oleh Allah. Siang dan malam kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa ingat sama Allah. Dan bagaimana seseorang yang punya iman sejati kepada Allah bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Padahal segala nikmat datangnya dari Allah. Hidup dan matinya hanya untuk Allah dan dari Allah. Karena itu ayuhal ikhwan, perbanyak kita mengingat kepada Allah dengan arti kata yang sesungguhnya. Dan orang yang mengingat Allah dengan arti kata yang sesungguhnya seperti yang kita jelaskan, pasti akan merespon zikir yang diungkapkan. Dia akan merespon ketika dia katakan di dalam salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini zikir yang kita baca kepada Allah. Gak cukup sekedar kita ucapkan dengan lisan kita dan selesai tanpa kita sadari apa artinya. Ketika kita katakan sesungguhnya inna salati, salatku ini, kita berdiri di hadapan Allah, sadari itu. Ketika kita membaca zikir ini, kita sadari, fahami betul dari dalam lubuk yang hati kita yang paling datar. Ya Allah, sesungguhnya salatku, inna salati, wa nusuki, ibadah yang aku lakukan, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil, hanya untuk Allah. Orang yang mengikrarkan hal ini di hadapan Allah dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sadar dan dia paham. Kira-kira dalam sholatnya dia akan memikir ke kanan ke kiri, terlintas urusan dunia dalam benaknya? La wallah. Orang yang mengingat Allah, mengikrarkan hal ini di hadapan Allah dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kira-kira di dalam hidupnya dia bakal habiskan hanya untuk mencari dunia, untuk maksiat? Nggak bisa, dia udah ikrarkan di hadapan Allah. Karena itu, inilah zikir yang sesungguhnya. Ini zikir yang semacam ini yang punya pengaruh besar di dalam membangun jiwa seseorang menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'ih dzakartuhu fi mala'in khair min mala'ih." Allah bilang, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku, kata Allah, bersama hambaku ketika hambaku sedang mengingatku. Mengingat bagaimana? Apakah Allah bersama hamba yang pegang tasbih, zikir, subhanallah, subhanallah sambil nonton TV? Nah, bukan seperti itu zikir. Tapi Allah bersama hamba
yang mengingatnya di dalam kesendiriannya. Dia ingat Allah, dia rindu kepada Allah, dia agungkan Allah, dia puji Allah. Allah bersama orang yang semacam ini. Ketika dia sendiri, Allah pun mengingatnya di dalam dirinya. Ketika dia menyebut-nyebut Allah di hadapan kelompoknya, maka Allah pun membanggakan orang ini, menyebut-nyebut dirinya di hadapan kelompok yang lebih mulia daripada kelompok hamba Allah ini, yaitu kelompoknya para malaikat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang semacam ini adalah orang yang disayang oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, hingga Allah mengatakan, "Wa in tagarraba ilayya shibran, tagarrabtu ilayhi zira'an." Hamba yang semacam ini kalau mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, aku yang akan mendekat kepadanya satu hasta, kata Allah. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, aku yang akan mendekat kepadanya ba'an kurang lebih 1 meter. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku yang semacam ini datang melangkah kepadaku, dia berjalan kaki dengan susah payah, aku yang akan datang kepadanya dengan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mencari Allah, dia mengingat Allah, dia rindu kepada Allah, dan kerinduan dan kecintaannya kepada Allah direspon dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengingat Allah dengan arti kata yang sesungguhnya. Zikir yang semacam ini yang membawa ketenangan. Zikir yang semacam ini yang membawa kebahagiaan di dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Mudah-mudahan hati kita dijadikan tentram oleh Allah. Dijadikan diri kita sebagai manusia yang mengingat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.